Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita dalam kebaktian pemberkatan nikah ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Dari pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Kita mengaminkannya dari kalimat Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa pada saat ini karena Engkau sudah menjawab doa yang dinaikkan oleh kedua saudara kami, yakni Yeremia Payunan dengan Reni Sari yang sudah merencanakan untuk hadir di hadapan-Mu pada hari ini. Kamu yang boleh menjadi kekuatan bagi kedua saudara kami di dalam mengarungi kehidupan pasca pemerangga yang mereka bina dan baik dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dan Saudara, berfirmanlah kepada kami semua karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dan Saudara. Amin. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana. Kitab yang sempat kita baca dan dengarkan saat ini, berbahagialah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan, terlebih jika firman itu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, kepada keluarga kedua belah pihak dari saudara Yeremia Payunan sarjana teknik dan saudari Reni Sari sarjana ekonomi, kita dalam mengawali perjalanan suatu kehidupan pernikahan kudus
pernikahan yang berbeda dari rumah-rumah tangga yang lain. Jadi yang kata kudus itu. Jadi persoalan kita dalam mengawali perjalanan suatu kehidupan pernikahan kudus ialah kehidupan damai sejahtera dalam keluarga Allah. Ya, Bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, lewat kesaksian penginjil akan menjawab tahun suami istri mengalami kekecewaan, wajah suami istri mulai suram karena dirundung malam, karena tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan pernikahan. Begitu bahagia, ya. Dan tentunya juga semua keluarga pasti bersukaria. Dan ini tentu sangat mengagumkan dan membanggakan orang tua, keluarga dan semua pihak. Jadi pernikahan Kristen sewajarnya harus mengungkapkan kesukacitaan yang ceria, seraya mengucap syukur kepada Allah sebagai sumber kasih setia itu. Karena itu, menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, juga Kejadian 2 ayat 18 sampai 24, kita mengetahui bahwa suatu lembaga Allah yang dibangun ialah pernikahan manusia yang oleh Allah dijadikan dasar utama suatu persekutuan yang kekal, yang penuh damai sejahtera. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19 menyatakan dengan jelas pertanggungjawaban terpanggil untuk tunduk kepada suami seperti istri taat kepada Tuhan. Sebaliknya suami terpanggil mengasihi istri dan berlaku ramah terhadap istri. Tanggung jawab persekutuan hidup suami istri apabila dilaksanakan dalam kehidupan pernikahan. Alangkah bahagianya persekutuan kehidupan keluarga tersebut. Nah, ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam pengalaman sehari-hari ada hal yang perlu kita lihat, perlu kita hayati kembali. Untuk pertama kali Tuhan Yesus mengawali tugasnya, ini menyatakan arti dan makna yang luar biasa dari kehadiran dan campur tangan Tuhan Yesus dalam, dan tidak ragu-ragu menghadapi pergumulan hidup dengan perlu kedua mempelai dan kita keluarga Allah menghayati ulang makna persekutuan pernikahan yang penuh damai sejahtera. Hanya apabila kita mengundang Tuhan Yesus itu hadir selalu dalam hati dan bertahta dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita sadari bahwa Tuhan Yesus lahir dan hadir bersama-sama dengan kita untuk keselamatan kehidupan kita manusia di dunia ini. Juga kehadirannya mempunyai makna mendampingi kita dalam pergumulan untuk dapat mampu bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suami istri dan membina keluarga bahagia yang sejahtera. Tidak ada seorang pun yang menginginkan bahwa ketika ingin membentuk sebuah rumah tangga, rumah tangga itu lah kacau, lah hancur. Kusangat lagi bisa tahu lalu segala yang mencemaskan, mengecewakan, meresahkan hati keluarga, khususnya pasangan nikah, dikala di mana Tuhan Yesus bertindak mengatasi segala kemacetan, keresahan, kecemasan keluarga, menjawab perlindungan kita. Dan kita melihat di Jumat 451 ayat yang pertama dan kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Dan ayat yang kedua,
menentukan saudara Yeremia Pairunan yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga ia menjadi anggota dewasa dari gereja Toraja. Dan dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, percayakah saudara Yeremia Pairunan kepada Allah yang esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, sejati, juru selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara Yeremia Pairunan? Apakah saudara percaya? Saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja-gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu. Apa jawab saudara? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara Yeremia Pairunan akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takut di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh dalam dosa? Apa jawab saudara Yeremia Pairunan? Apakah saudara berjanji? Saya berjanji. Terima kasih. Saudara Yeremia Pairunan, maka saya meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Karena itu, ia oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Surah 34 ayat yang ketiga ada dalam liturgi kita. Kiranya Halik semesta, kiranya Halik dunia Allah beranugerah. kiranya Halik dunia alam beranugerah. Bapa kami yang di sorga, daripadamu semua bangsa di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerai saudara kami Yeremia Pairunan yang baru diteguhkan ini, menurut kekayaan kemuliaan-Mu, kekuatan oleh Roh-Mu di dalam hatinya. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, ia berakar dan berdamai nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk dalam akta pemberkatan atau peneguhan nikah. Seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, saudara Yeremia Pairunan ST dengan saudari Relisari SE akan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat dan benar di tengah pencobaan hidup. Saudara Yeremia Kairunan dan saudari Reisari, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita tugas yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab, yakni akan membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam saudara Yeremia Kairunan dan saudari Reisari dipersilakan seperti ini. Saudara Yeremia Kairunan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghiburkan, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Reisari, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara Yeremia Kairunan dan saudari Reisari, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya, senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Dan membuka kaos kangkang. Yeremia Kairunan SD. Mengapakah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara Yeremia Kairunan? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Saudari Reisari SD, mengakui engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Yeremia Kairunan SD yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudari Reisari SD? Apakah saudari mengaku? Terima kasih. Oleh karena itu, taat Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tanya haleluya.
cincin yang tidak ada ujungnya, dan ini merupakan suatu tanda bahwa mulai hari ini kedua saudara kita Yeremia dan Sari menjadi satu rumah tangga yang utuh. Dan surat ini kepada kedua saudara kita, surat nikah dan surat CD, dan surat nikah ini akan diberikan kepada saudara kita Yeremia dan saudara kalian. Silakan duduk kembali. Kami bersyukur kepadamu sebab dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Kalau janji mereka itu, kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Membaca Mazmur 128 secara responsorial. Di situ ada P, pemimpin, J, jemaat. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Untuk kita mulai persembahan dan kita menyanyikan PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam nama Tuhan dengan rela hatimu, jangan hatimu, dan kalimat selanjutnya dan ayat selanjutnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu wajahmu, bawa persembahanmu, bawa dengan sukacita kamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saudara terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini Bapa di sorga, oleh karena Engkau telah menjawab keinginan, menjawab rencana dari kedua saudara kami, bahkan keluarga, kedua belah pihak, sehingga pada saat ini Bapa di sorga, kedua saudara kami yang mempersatukan hidupnya dalam persekutuan rumah tangga, yakni saudara Yeremia Pairunan dan saudara Reli Sari. Lihat, Engkau juga tetap menuntun mengarahkan mereka ya Bapa, memberikan kekuatan kesehatan yang baik dalam menjalani kehidupan kita. Istimewa beberapa acara yang telah dilalui, kiranya mereka berharap pemberkatan acara resepsi pernikahan boleh berjalan, boleh selesai dengan baik. Kami yang akan mencatatkan nikah mereka, Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga petugas pencatat kedua belah pihak pun kami berdoa Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang baik,
sehingga mereka melalui kekuatan dan kesabaran itu boleh menghadapi hari ini, menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan percaya bahwa tanpa perlindungan dari Tuhan maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu berikan kami waktu dan kesempatan yang indah sehingga kami boleh mengalami sukacita sepanjang hari ini, dan di dalamnya kami memuliakan Tuhan. Allah Bapa kami dalam sorga, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak kemuliaan kami. Dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan PKJ 289.